Kita bisa kasih awareness ke petani, oh kalau memang banyak harus ada perlakuan nih gitu, ataukah ya ke produsennya juga ini nematodanya banyak, jadi gimana caranya biar mereka meminimalisir itu. Ya. Untuk nematoda ini kan ada terbagi dua ya, ada nematoda parasit dan non parasit. Nah untuk nematoda parasit ini tentu aja akan menyebabkan penyakit ke tumbuhan begitu. Yang parasit. Parasit. Baik, Sobat Tani, mari kita mulai untuk aware dengan kesehatan benih, karena tentu dengan benih yang sehat akan didapat hasil panen yang lebih baik, dan juga ketika kesejahteraan petani akan meningkat. Halo Famous Sobat Benih dimanapun Anda berada, ketemu lagi di acara program Sitso Podcast bersama Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Hari ini kita lagi ada di Cimanggis, Depok, Bu ya. Di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Balai Besar PPMBTPH. Oh, kan udah makin lancar nih, saya udah dari tadi udah keliling tuh, Bu. Nah, lebih spesifik lagi, kita lagi ada di Laboratorium Nematoda bersama Ibu Vine Egistiani Suherman SP, ya Bu Vine sebagai analis laboratorium nematoda. Wah keren namanya nih, kalau anak-anak sekarang nih Gen Z tahu nematoda keren. Nematoda gitu. Apa itu? Apaan sih Bu? Saya pengen nanya tuh pertanyaan saya. Ini lab apaan sih Bu, ini nematoda nih? Untuk secara umum biar kebayang aja itu soal cacing. Pada tahu kan cacing? Tahu kan? Nah, mungkin kurang lebih seperti cacing, cuman kecil banget, harus dilihat dari lewat mikroskop gitu. Gitu. Jadi secara umum dia seperti cacing, tapi dilihatnya lewat mikroskop. Tapi itu dia kategorinya cacing atau bukan? Maksudnya kategorinya nematoda itu lain ya Bu ya? Bukan, cacing ada sendiri Bu ya? Kayaknya ada sendiri deh. Plantationnya saya nggak hafal ya. Tapi seperti cacing. Tapi bukan cacing Bu. Ya, mungkin ada lagi kingdomnya apa, mungkin dari pantes segala macamnya mungkin ada. Jadi makanya disebut ini mungkin untuk perupanya, untuk memudahkan kita biar kebayang seperti apa ya, ingat aja cacing gitu. Oke, mikroorganismenya yang mirip cacing tapi sebetulnya bukan cacing ya. Cacing kan ada lagi ya Bu ya. Ada lagi. Takutnya salah. Tapi kalau entah ternyata bagian dari cacing ya, kita lihat lagi ya nanti di taksonominya. Ya. Nah ini kenapa nih jadi ada ini, apakah maksudnya gini? Lab ini ada kan berarti kan di lapangan atau di petani dalam hal ini itu memang ada kebutuhan terkait dengan itu gitu. Emang kasus-kasusnya seperti apa Bu yang disebabkan oleh nematoda ini? Untuk nematoda ini kan ada terbagi dua ya, ada nematoda parasit dan non parasit. Nah untuk nematoda parasit ini tentu aja akan menyebabkan penyakit ke tumbuhan begitu. Yang parasit. Jadi kalau non parasit sih mungkin memang tidak mengganggu, tapi giliran yang parasit akan menyerang ke tanaman dan ujung-ujungnya tentu akan menurunkan dari kualitas dan juga hasil dari pertanian tersebut. Gitu. Nah yang parasit itu jenis-jenisnya banyak lagi Bu ya? Banyak, sangat banyak. Dari setiap tanaman pasti ada nematodanya dan mungkin spesiesnya akan berbeda-beda untuk setiap tanaman. Setiap tanaman gitu ya? Bisa nggak yang jenis tanaman yang berbeda pindah gitu? Belum tentu juga Bu? Belum tentu, tapi mungkin kalau satu genus mungkin masih bisa ya. Tapi kalau udah beda-beda tanaman pada beda itu mungkin udah berbeda lagi. Nah ini kan kita ngomong ya lebih banyak ya, ini kan spesifik komoditasnya tanaman pangan dan horti ya Bu ya? Iya. Nah bisa disebutkan sih contoh yang penyakit atau yang biasa terjadi atau terkait dengan kasus nematoda di lab ini aja mungkin untuk ruang lingkupnya kami ada dua, yaitu untuk Aphelentroides BCI, nematoda di tanaman padi, di benih padi. Benih padi ya. Benih padi, dan Milodogin SP untuk benih kentang. Gitu. Jadi untuk yang terakreditasinya kami di dua itu. Oh, yang terakreditasi khusus dua itu. Artinya yang diperiksa dua itu atau bisa meriksa jenis yang lain atau gimana? Karena kalau kami terakreditasi berarti kan kami punya metode untuk pengujian dua tersebut. Tapi kalau misalnya ada uji banding untuk nematoda lain, kami bisa saja ikut, tapi dengan metode yang mungkin diselenggarakan dipunyai oleh mereka begitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya pemeriksaan uji lab, ketahuan nggak sih Bu jenis metode apa aja yang di situ atau gimana Bu? Kalau untuk di padi kebetulan memang hanya ada Aphelentroides yang kami ya. Jadi untuk ini kami hanya untuk identifikasinya itu Aphelentroides BCI, parasit atau non parasit gitu. Jadi untuk parasitnya Aphelentroides BCI, tapi non parasitnya kami cuma sebutkan non parasit aja seperti itu. Oke. Jadi lebih spesifik di itu ya. Oke. Nah itu ya di metode. Tapi so far sih untuk yang anggap aja padi Bu ya itu
belum terlalu mengkhawatirkan Bu ya kasus-kasusnya gitu ya. Kasusnya, atau banyaknya pemeriksaannya ke sini gitu. Kalau untuk pemeriksaan pada saat saya awal di sini, setiap ada benih datang gitu uji petik itu nematodanya memang banyak. Tapi makin ke sini mungkin orang-orang mungkin udah lebih aware, jadi udah makin berkurang. Jadi mudah-mudahan di lapangan pun tingkat serangannya udah berkurang juga. Karena untuk semakin itu dari apanya? Dari perlakuannya di benihnya atau gimana bisa berkurang mungkin, itu kira-kira? Mungkin bisa dari perlakuan, ada juga kan nematosida ya. Gitu mungkin. Ya, Jadi mungkin karena udah aware, ini dikasih perlakuan dulu biar nematodanya tidak muncul begitu. Okay. Jadi itu hal yang positif justru bukan itu yang dilihat. Cuman kan dalam hal ini fungsi dari lab ini salah satunya kan pencegahan Bu ya. Kan jadi untuk tahu coba kalau benih ini tuh mengandung banyak nematoda atau tidak gitu kan. Jadi kita bisa ngasih awareness ke petani, kalau memang banyak harus ada perlakuan nih gitu. Ataukah ya ke produsennya juga ini nematodanya banyak, jadi gimana caranya biar mereka meminimalisir itu. Iya. Nah itu informasi awal yang penting juga Bu, jangan-jangan ketahuannya kayak misalnya Ibu belum nyebutin contohnya, misalnya di padi nama penyakitnya apa Bu? White tip. White tip itu apa? Pucuk putih. Pucuk putih ya. Walaupun sekarang juga jarang terjadi Bu ya mungkin. Jarang. Mudah-mudahan jarang ya, karena mudah-mudahan tapi pernah terjadi kan artinya. Karena mungkin jadi OPTK juga pasti ada serangannya kan, dan ada contoh-contohnya kan berarti memang udah ada serangannya. Itu bisa dideteksi di lab sini Bu atau gimana? Ya untuk kami kan deteksinya jumlah nematodanya. Jumlah Praniodes BCI-nya untuk penyebab. Jumlahnya, artinya kalau semakin jumlah. Nah, kalau jumlahnya berarti kalau konsentrasinya jumlahnya banyak, makin banyak ya berarti nanti serangannya kan makin tinggi. Jadi tingkat kerugiannya juga akan makin tinggi. Dan di benih dia bisa terdeteksi Bu ya? Iya. Di benih. Karena kami mendeteksi di benih. Iya, artinya pencegahan dini itu bisa dilakukan kalau memang iya, kalau diketahui iya. Jadi minimal kan kita udah tahu benih ini mengandung nematoda segini gitu kan. Ya, untuk sebelum ditanam perlu ada apa lagi gitu supaya pas lagi produksinya nggak ganggu ya Bu atau berkembang gitu Bu ya. Nah, terus untuk ini Bu standarisasi pengujian atau alur pengujiannya Bu mungkin kasih gambarannya Bu. Kalau kami untuk Praniodes BCI merujuk pada metode ISTA, International Seed Testing atau Association. Jadi untuk SOP-nya itu dari kami uji 4 kali 250 butir, jadi 4 ulangan. Kalau kayak DB kan 4 kali 100. Nah kalau nematoda itu 4 kali 250 butir. Lalu benihnya itu kan kalau nematoda itu adanya itu bersarangnya di benih itu kan dia dorman antara kulit dan biji. Jadi kan ada padi ada kulitnya gitu kan. Jadi diantaranya itu. Jadi biar mereka keluar, benihnya itu harus dipisahkan antara kulit dan bijinya. Nah, kami pakai namanya mill husker untuk memisahkan kulit dan biji itu. Alat. Okay. Nah, nanti bisa dilihat kalau nanti izin kita akan lebih fokus ke jadi itu. Penggunaan alatnya silakan. Jadi dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu, kemudian direndam dengan air, lalu diinkubasi selama 24 jam baru kita amati. Itu prosesnya sampai ketemu itu berapa hari Bu? Atau setelah 24 jam kita amati, suspensinya kita amatin, kita pancing, lalu kita hitung nematodanya berapa. Jadi anggapnya 2 hari itu sudah bisa keluar laporannya Bu ya? Bisa dengan asumsi nematodanya tidak terlalu banyak, tapi kalau memang kita sampai habis ya karena dihitung sampai nematodanya habis. Jadi kalau memang banyak butuh waktu lagi. Maksudnya dihitung pakai alat atau gimana? Kan kita pancing satu-satu, jadi kita ambil di mikroskop, pancing nanti awalnya kita kan di mikroskop stereo, kita pancing, nanti kita dilihat di mikroskop kompon, nah kita pastikan itu parasit atau non parasitnya, nah kita hitung berapa parasitnya, Praniodes BCI-nya. Jadi di mikroskop bisa mancing juga Bu, kira di empang dong. Kita yang mancing. Tapi jangan harap kayak mancing ikan ya. Iya, ini bahasa aja Bu. Maksudnya kan menstimulasi apa istilahnya Bu ya, supaya si nematodanya itu muncul kan. Iya, kalau ikan kan enak ada umpan kita mendekat ya. Kok ini mah nggak ada umpan nematoda gitu. Coba kalau ada umpan nematoda. Apalagi elektronik kan itu. Oke, jadi itu ya. Jadi Ibu melihatnya bahwa itu kan tadi standarisasinya internasional kan, pastinya kan itu kan. Tentunya juga SDM yang di sini terkait dengan semua lab yang ada di balai besar ini tentunya juga terstandarisasi Bu ya. Iya. Artinya secara berkala kan. Iya, kami pasti ada uji banding antar analis. Pokoknya ada peningkatan kemampuan berkelanjutan. Yes, berkala juga gitu kan. Itu jelas itu kan, makanya disebut juga balai besar karena semua standar dipenuhi gitu kan Bu ya. Kemudian ya terkait dengan ya itulah saya lebih umum lagi Bu tentang Ibu kan spesifiknya lebih banyak di yang kesehatan berarti kan kategorinya kan tadi
Jadi selama di sini kan berarti ada di kesehatan itu kan ada tadi apa? Cendawan, ada bakteri, virus sama nematoda. Nah, nematoda ini. Artinya tentang kesehatan ini kan ternyata saya juga dapat info bahwa ini belum masuk dalam standar label kan ya, gitu. Padahal betul. Ini juga menurut saya sih selama saya tadi wawancara juga sangat penting sebetulnya. Sangat penting, tentu sangat penting. Iya. Nah, Ibu melihatnya gimana, Bu? Awareness dan harapan mungkin. Ya, harapan tentu kalau untuk harapan ke depan ya, kita tentu aware dengan kesehatan benih. Jadi bahwa benih itu memang tampaknya baik-baik saja begitu kan, tapi ternyata setelah diuji di lab kan ternyata wah dia bawa penyakit nih. Jadi kan nggak bisa sembarangan. Ya, Bu, ya. Iya, jadi kan ternyata kita nggak bisa sembarangan dong. Nanam nanti ditanam di sini, ternyata tertular, ditanam lagi di mana, tertular lagi. Jadi kan ujung-ujungnya kan nyebar. Jadi kalau semua orang sudah aware dengan standar kesehatannya, tentu kan penyebaran itu dapat dicegah seperti itu. Itu juga kan hasilnya jadi pasti akan lebih baik lagi kalau bisa dicegah atau bisa dihilangkan malah kan. Seperti apalagi itu. Kita negara tropis, Bu, ya, karena penyakit kan mudah banget ya itu berkembangnya gitu kan. Nah, boleh, Bu. Nanti kan tadi kan itu harapan Bu, pesan-pesannya Bu buat sobat benih kita, Bu, ajakan kepada pelaku benih maupun petani ya yang menggunakan benih itu seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Baik, Sobat Tani, mari kita mulai untuk aware dengan kesehatan benih, karena tentu dengan benih yang sehat akan didapat hasil panen yang lebih baik, dan juga ketika kesejahteraan petani akan meningkat seperti itu. Amin. Dan jangan lupa Sobat Benih ya, kalau menggunakan benih bermutu, kalau mau istilahnya mau ngecek kesehatan bisa melalui balai juga gitu ya. Oh iya bisa. Kan ini kan kerjasama dengan balai-balai yang di daerah nggak, Bu, atau PT yang di daerah? Kerjasamanya kami berupa mungkin ada kerjasama untuk sistem mutu atau kerjasama uji banding atau validasi seperti itu. Jadi kami juga kan lab acuan ya. Jadi untuk metode-metodenya akan mengacu di kami. Ya. Terus termasuk juga mungkin update penyakit, Bu, ya, khusus yang itu juga kan tiap tahun secara internasional juga mungkin ada update-nya, Bu, ya. Ada setiap tahun ISTA itu memperbarui untuk aturannya. Jadi setiap tahun ada baru. Artinya kalaupun ada yang benar-benar terkait dengan pertanian di Indonesia atau komoditas pertanian di Indonesia, tentunya akan segera diinformasikan kan. Iya. Bu Feni ya, Bu, ya. Terima kasih. Vina tuh kan kelamaan ngomong soal nematode di salah tuh. Bu Vina, terima kasih waktunya, informasinya. Nanti izin kita ngambil gambar juga nih sama bapak-bapaknya sama ibunya untuk melihat seperti apa sih alur kerjanya dan alat-alat yang dipakainya. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat buat Sobat Benih dimanapun berada. Sobat Benih, demikian bincang-bincang kita di acara Seed Show Podcast. Sampai ketemu di acara Seed Show Podcast berikutnya. Salam benih.